Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan, mari kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon agar hikmat Tuhan menjadi bagian kami saat ini. Roh pengertian kami peroleh agar kami boleh memahami, lalu kemudian mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapkanlah pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. 1 Yohanes
pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Karena itu mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Teks 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima tidak dapat saudara mengerti kalau tidak membacanya dari awal, yaitu dari pasal 5 ayat 1 seluruhnya 3, 4, 5. Karena itu kita harus pahami teks ini dari ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Memang sedikit rumit permainan kata yang disampaikan oleh penulis surat Yohanes ini. Coba Bapak Ibu lihat ayat yang pertama, saya akan menuntun saudara hingga memasuki ayat 4 dan ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara mau disebut lahir dari Allah, Bapak Ibu dan saya hanya disebut orang yang lahir dari Allah, itu berarti orang itu percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Saya ulangi, orang hanya disebut lahir dari Allah kalau dia percaya Yesus itu adalah Kristus. Orang hanya disebut lahir dari Allah kalau mengakui Yesus sebagai Mesias. Kristos itu atau Mesias, dia adalah Mesias. Ini catatan pertama. Ulangi ya, yang disebut sebagai orang yang lahir dari Allah, dia harus beriman pada Yesus, bahwa Yesus adalah Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu disebut lahir dari Allah, tadi kan dibilang lahir dari Allah toh. Jadi orang itu disebut lahir dari Allah terlihat dari mengasihi Dia yang lahir dari Allah. Dianya huruf kecil toh, berarti orang-orang. Saya simpulkan, Bapak Ibu dan saya disebut lahir dari Allah kalau ada dua hal. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dan kedua, kalau saudara benar-benar mengasihi tiap orang yang lahir dari Allah. Tiap orang yang lahir dari Allah itu berarti orang percaya. Maka saya mau bilang begini, singkatnya, orang disebut lahir dari Allah karena dua hal: mengakui Yesus adalah Kristus, yang kedua, mengasihi orang-orang saudara-saudaranya yang percaya juga. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tolong lihat ayat 2. Ukuran bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu tadi orang-orang yang percaya, ayat 2 bilang, itu ditandai dengan kita melakukan perintah-perintahnya. Ya ampun, jadi agak kebingungan. Ulang, kita disebut, saudara disebut mengasihi orang-orang yang percaya kalau kita kasihi Allah dan taati perintahnya. Simpulannya begini Bapak Ibu, siapa yang disebut lahir dari Allah, dia mengakui Yesus adalah Kristus, juga mengasihi orang-orang percaya. Kedua, orang-orang yang disebut mengasihi orang-orang percaya berarti mengasihi Allah, lalu melakukan kehendak dan perintahnya. Kehendak dan perintahnya, ayat 3 bilang, tidak mudah. Kehendak dan perintahnya itu sangat sulit, tetapi harus dikerjakan. Kehendak dan perintahnya itu adalah Allah, adalah mengasihi Allah. Lalu dibilang begini, untuk bisa melakukan yang sulit, saya sebutkan tadi ayat 1 sampai 3, terjadilah ayat 4 dan 5.
Hanya satu yang bisa mengerjakan semua itu, yaitu apabila orang itu memiliki iman. Dan iman itu, lihat ayat 5, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah atau si Mesias tadi. Tiap orang dapat dengan mudah melakukan kehendak Allah jika ia sungguh-sungguh beriman. Iman yang dimaksud adalah mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap, karena memang permainan katanya luar biasa di teks ini. Nah, sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, tolong lihat ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apakah saudara menyebut diri mengasihi Allah? Ada 3 hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, saudara mengakui Yesus Kristus adalah Mesias, dan ini imannya. Yang kedua, saudara dan saya mengasihi sesama. Ayat 1 dan 2 bilang. Dan yang ketiga, saudara melakukan kehendak-kehendak Allah. Jadi siapapun di kolong langit ini mengatakan aku mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama, tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, tidak dapat berkata dia sungguh mengasihi Allah. Engkau harus punya basic iman yang sungguh ketika berani berkata aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, yaitu ketika aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu iman. Dengan mengatakan Yesus adalah anak Allah, aku akan mengasihi sesamaku sekaligus melakukan seluruh perintah Allah. Tiap orang yang mengasihi Allah, dia harus mengerjakan 3 hal ini. Siapapun Bapak Ibu yang benar-benar merasa mengasihi Allah dan berani berkata mengasihi Allah, dia harus sungguh-sungguh mengasihi sesama, melaksanakan perintah Allah, lalu kemudian melakukan hal yang lebih penting, yaitu iman percaya, yakni mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini enggak mudah Bapak Ibu. Hari Minggu kemarin saya sudah katakan tentang agapao tadi, tentang mengasihi saudara. Ini bukan perkara mengkhotbahkan, ini bukan perkara untuk mendengar firman, ini kemampuan untuk mengerjakan dan melakukan. Maka hal pertama perintahnya cukup jelas. Silakan saudara mengasihi saudara-saudara yang lain dengan sungguh. Itu tanda bahwa engkau sungguh mengasihi Allah. Silakan saudara mengerjakan semua ketaatan kepada Allah, perintah-perintahnya. Itu tanda bahwa engkau mengasihi Allah. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu juga tanda bahwa engkau mengasihi Allah. Simpel ya, mengerjakannya tidak mudah, apalagi di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Hal kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, tadi saya bilang rumit dan sulit. Memang benar, sulit Bapak Ibu. Sulit untuk mengerjakan mengasihi Allah itu dengan mengasihi sesama dengan kualitas hari Minggu kemarin, agapao. Enggak mudah Bapak Ibu, enggak mudah. Memberi pipi kanan, sambung lagi ke pipi kiri, enggak mudah. Sulit untuk mengerjakan seluruh perintah Allah. Tidak mudah, itu juga berat. Lalu ada clue-nya, jalan keluarnya adalah kita bisa melakukannya, ayat 4 dan 5 bilang, dengan iman. Iman yang dimaksud adalah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, selama basicnya tidak kuat, saudara dan saya tidak sungguh mengimani Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat. Saya memastikan kepada Bapak Ibu bahwa saya dan saudara akan gagal untuk benar-benar mengerjakan kehendak Allah, termasuk dengan tulus tanpa pamrih mengasihi sesama. Kita butuh kekuatan yang besar, dan kekuatan itu adalah iman percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan menariknya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu sebenarnya terrefleksi melalui kasih Allah kepada dunia. Jadi engkau hanya mungkin mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mengerjakan kehendaknya, jika benar-benar meminjam kasih Allah itu sendiri, yaitu lewat mengirimkan putranya menjadi keselamatan bagi kita dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, iman percaya yang sungguh
bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat, adalah kekuatan saya dan saudara untuk mampu mengasihi Allah dengan sungguh. Sehingga ketika kesulitan hidup saudara alami, tantangan berat saudara hadapi, saudara tidak akan berkata, Tuhan tidak mengasihiku, Allah tidak mengasihiku. Tapi saudara berani berkata, Allah mengasihiku, aku mengasihi Allah apapun yang terjadi. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu cukup. Dasar dari saudara mengasihi Allah dan menuruti kehendaknya adalah karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Aku diselamatkan karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku akan mengerjakan perintah-perintah Allah. Selamat mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Selamat mengasihi Tuhan dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya. Beratkah itu? Cukup beriman kepadanya. Terimalah Yesus Kristus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka engkau mampu untuk benar-benar melaksanakan kehendak Allah dan mengasihi sesama sebagai tanda engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Terpujilah namamu Bapa dalam Kristus Yesus Juru Selamat. Kami boleh menikmati kebersamaan persekutuan ibadah keluarga di sore malam hari ini bersama dengan orang-orang dalam rumah dan keluarga kami. Dan firman Tuhan sudah kami kerjakan, tanda bahwa kami lahir dari Allah, tanda bahwa kami mengasihi Allah adalah ketika kami mengasihi sesama kami, mengerjakan kehendak dan perintah Allah, dan mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah, Juru Selamat kami. Bahwa kekuatan mengasihi Allah dan mengerjakan firman hanya dapat kami peroleh melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Tambahkanlah iman kami. Tidak mudah mengerjakan firman Tuhan ini. Totalitas mengasihi sesama kami sebagai wujud mengasihi Engkau, totalitas mengerjakan firman-Mu dan seluruh perintah sebagai bentuk mengasihi Engkau. Kami butuh kekuatan besar melebihi dari kemampuan kami. Dan iman adalah jalan keluar yang Tuhan beri. Biarlah iman kami tetap kokoh kepada Yesus Kristus Juru Selamat, supaya kehendak Tuhan yang kami baca ini mampu kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba mau berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan masing-masing umat Tuhan yang tertunduk saat ini dalam doa syafaat, melalui ibadah bersama, ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tuhan mengenal satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan di tiap rumah tangga dan keluarga kami. Entah kami bangun atau kami berbaring, kami duduk atau berdiri, Tuhan Engkau mengenal kami. Senang kami
ataupun gumul iman kami, sukacita kami ataupun duka kami. Tuhan tahu apapun yang kami alami dan jalani. Maka hamba berdoa kepadamu dan menyerahkan semua anggota jemaat, bahkan tiap orang yang ikut bersama dalam syafaat ini. Berkatilah tiap-tiap kami, anak-anak kami dengan masa depan, usaha-usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, tanggung jawab besar yang kami buat di perusahaan, atau kami yang di masa purna bakti, dan berbagai hal yang kami rencanakan untuk masa depan. Sumber berkat hanya datang daripadamu. Berkatilah tiap-tiap pribadi di rumah kami. Kiranya dengan Tuhan ada dan memberkati kami. Jaminan ini pun kami boleh lanjut dan menjalankan perjalanan hidup, melangkah di berbagai kondisi-kondisi yang masih sulit di tengah pandemi ini. Karena percaya selama masih ada Tuhan, kami boleh melakukan dan melanjutkan kehidupan di dalam keyakinan penyertaan Tuhan selalu ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami berikan kepadamu, agar menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam namamu, Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kembali dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang gersang. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.